Izinkan saya membacakan biodata dari materi. Nama, Resti Sabrina Indah Putri Madinah, kelas 12 MIPA 1, NAI 049 garing, angka Romawi 4, garing PD.16 garis datar MKS, garing 2024. Jabatan anggota Divisi Digital Skill. Alamat, Jalan Kerung-Kerung Lorong 47C, nomor 14. Nomor telepon 0853 4033 9735. Tanpa berlama-lama, kepada pemateri saya persilahkan. Baik, sebelum masuk di materiku, ada satu video yang mau kuperlihatkan. Silakan. Simak videonya karena sebentar itu bertanya, Kak. Putar nih. Sini. Yang sebelum ya, baru ini. Memang kondisinya ketinggian banjir ini bervariasi. Ya baik, saya terkait dengan kondisi banjir di kawasan pemukiman Rawabuaya ini di RW 1, RT 1 dan RW 2 ini terlihat memang kondisinya ketinggian banjir ini bervariasi dari mulai 30 cm hingga yang terparah ini 100 cm lebih, dan kami dapat gambar. Bagaimana? Mau diputar satu kali atau jangan, Mi? Oke, silakan diputar. Ya baik, saya terkait dengan kondisi banjir di kawasan pemukiman Rawabuaya ini di RW 1, RT 1 dan RW 2 ini terlihat memang kondisinya ketinggian banjir ini bervariasi dari mulai 30 cm hingga yang terparah ini 100 cm lebih, dan kami dapat gambar. Oke. Mau Kak tunjuk satu orang. Siapa, Dik? Kita. Kan tadi itu ada nama presenternya di atas. Kita tahu siapa namanya. Udah aku tahu. Ya. Kalau kita Apanya? nama presenternya. Tidak, karena tidak jelas tulisannya, banyak bintik-bintiknya. Kalau kita, Buram juga blur jadi tidak kelihatan. oke. Nggak ada yang tahu namanya? Oke. Bagaimana kalau video yang satu ini? Bukan, di bawah. Scroll ke bawah. USB. USB? Ya. USB. USB. Ya baik, saya terkait dengan kondisi banjir di kawasan pemukiman Rawabuaya ini di RW 1, RT 1 dan RW 2 ini terlihat memang kondisinya ketinggian banjir ini bervariasi dari mulai 30 cm hingga yang terparah ini 100 cm lebih, dan kami dapat gambar. Sudah tahu siapa nama presenternya? Ada nama presenternya di sini. Ya baik, saya terkait dengan kondisi banjir di kawasan pemukiman Rawabuaya ini di RW 1, RT 1 dan RW 2 ini terlihat memang kondisinya ketinggian banjir ini bervariasi dari mulai 30 cm hingga yang terparah ini 100 cm lebih, dan kami dapat gambar. Siapa? Tuh, kasih turun dulu tangannya. 1, 2, 3. Kita. Ya, perkenalkan, nama saya Fahri. Saya ingin nama wawancara itu adalah Sulfakar. Apakah benar? Betul, Ji? Iya. Itu, Ji? Iya. Atau Sulfikar. Makasih, Kak. Iya. Nah, kalau dibandingkan dengan video pertama, yang mana lebih bagus? Kenapa ini lebih bagus? Kalau yang pertama? Oke. Dari sini kita bisa lihat kalau
kualitas video itu sangat mempengaruhi informasi yang di dalamnya. Karena kenapa? Informasi yang di dalamnya sudah ada, tapi kalau videonya burik, tidak bagus kualitasnya, pasti tidak bisa kita dapat juga apa na sampaikan, toh? Betul nggak? Betul. Jadi kalau mau bagus kualitas video tak, ada hal yang harus kita perhatikan. Kira-kira apa? Oke, next. Ini yang pertama. Kalian tahu nggak gambar apa ini? Hah? Nggak tahu. Kenapa ada angka-angkanya? Kenapa ada yang lebar, yang panjang, yang persegi? Ada tahu? Nggak ada? Hah? Oke, jadi yang digambar itu rasio ukuran dari gambarnya, Kak. Nah, betul yang dikatakan temannya. Jadi ini yang disebut sebagai rasio. Rasio itu adalah ukuran bingkai yang ada pada perangkat kita. Jadi dalam rasio itu banyak sekali jenis-jenisnya, tapi di sini saya hanya mengambil 4 jenisnya. Ada 16:9, zoom ke. 16:9, 9:16. Wow. Ya. Ada 1:1. Ini yang harus kita perhatikan dulu kalau bikin video. Karena kenapa? Tanpa itu di video pertama tadi ndak full key tampil di layar, kayak ada mahkota-kota di sini, ndak full frame key. Itu karena rasionya ndak sesuai dengan yang kita gunakan. Jadi begitu mi, pasti ada layar-layar hitam di sini. Itu kalau salah rasio ki. Jadi mengerti mi, apa itu rasio? Apa beda? Rasio merupakan ukuran bingkai yang terdapat pada perangkat. Oke, cocok ya. Next. Selain rasio ada lagi yang harus diperhatikan. Ini ada angka-angkanya, ada tulisan FPS. Menurut kalian FPS itu apa? Hah? Oke, betul. Jadi FPS itu kepanjangan dari frame per second atau bingkai per detik, yang dimana FPS itu kecepatan gambar yang ada di video kita. Jadi begini, semakin tinggi FPS-nya, maka semakin bagus kecepatan gambarnya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah FPS-nya, maka semakin kayak lambat-lambat daki-daki lah. Begitu kecepatannya. Kalau mau lebih jelas ada contoh videonya. Betul. Perhatikan Kidi contohnya. Nah, ada yang tahu apa perbedaannya dari keempat gambar di atas? Atau mau diulang? Mau diulang atau enggak? Supaya ditahu apa perbedaannya. Ulang. Siapa dapat perbedaannya? Kalau perbedaannya dari kecepatan videonya, kalau yang paling rendah agak lag kualitas videonya. Ya, betul. Ada lagi yang mau tambahkan? Ada enggak?
Apa perbedaannya dari keempat video di atas? Menurut tak? Yang terlintas saja di pikiran tak? Grafik mungkin? Grafik. Grafik. Boleh. Jadi semua yang diucapkan itu sama teman-temannya benar. Grafiknya atau kecepatannya. Di sini bisa kita lihat tadi di FPS 12 itu kayak pergerakannya kayak lambat kita kalau dibandingkan dengan 60 FPS. Tak? Ya? Hah? Iya. Jadi mengerti mi itu FPS apa? FPS. FPS. Apa itu FPS? Kualitas gambar atau kecepatannya. Ya. Saya cek ya. Jadi intinya itu FPS adalah kecepatan gambar ya pada video. Oh ya juga. FPS ini kalau semakin tinggi FPS-nya toh semakin banyak juga penyimpanan yang dia pakai. Begitupun sebaliknya kalau FPS 12 itu sedikit di penyimpanannya. Semakin tinggi FPS-nya maka semakin banyak penyimpanannya ambil. Oke? Oke. Kita next. Nah, ini. Kalian pernah nggak lihat gambar seperti ini di mana? Di mana? YouTube. Apa fungsinya di YouTube? Hah? Kualitas video. Dari yang lain? Itu Ji. Berjernih. Oke. Jadi betul semuanya. Ini yang disebut sebagai resolusi. Jadi resolusi itu adalah ketajaman dan kedetailan pada video. Jadi semakin tinggi resolusinya, maka semakin jernih gambarnya atau videonya. Begitupun sebaliknya, kalau semakin rendah resolusinya, semakin burik hasilnya kayak tadi yang di video pertama. Kalau mau lebih jelasnya, kita putar YouTube supaya dilihat perbandingannya resolusi yang tinggi sama resolusi yang rendah. Pengguna agak lek ke jaringan nah. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, bagaimana? Bagus enggak? Kira-kira resolusinya tinggi atau rendah? Rendah. Oh iya. Coba kasih pindah resolusinya yang tinggi. Ya. 2160p. Ini juga resolusi toh, kalau semakin tinggi resolusinya semakin banyak toh kotanya ambil. Kalau rendah je resolusinya sedikit je kotanya. Jadi biasa itu orang hemat-hemat ki. Jernih toh? Karena kenapa?
Hah? Kenapa? Tinggi resolusinya. Jadi? Jadi banyak penyimpanan yang dipakai. Oke. Banyak penyimpanan apa? Oke, karena resolusinya tinggi. Baru tambah tajam ke. Dilihat tuh anunya, videonya tambah jernih. Semakin bagus ke kualitasnya kalau tinggi resolusinya. Ngerti mi resolusi? Ada yang mau ditanyakan? Jelas mi? Oke. Pindah Mika. Kasih. Nah. Itu mi yang disebut sebagai resolusi, ketajaman dan kejelasan pada gambar atau video. Oke, next. Ini apa ini menurut kalian? Hah? Siapa yang menjawab? Apa? Yang di belakang kak. Statik. Statik. Oke, ada yang lain? Apa itu di atas? Tidak ada mi. Menurut kita, apa itu di atas? Kerusakan pada gambar. Kerusakan pada gambar. Oke. Yang tidak ada mi. Yang mau ditambahkan? Siapa tahu ada mau keluarkan pendapatnya? Tidak ada? Oke. Ini gambar adalah piksel. Itu piksel adalah unit terkecil yang ada pada perangkat tak. Jadi kalau mau ada tampilan kayak begini tak, gambar, teks, video atau foto, pasti ini semua terbuat dari piksel. Tanpa piksel tak tidak akan muncul ke gambar-gambar kayak begini. Itu namanya piksel. Jadi dia ini piksel banyak sekali tercipta di sini, bahkan berjuta-juta, sehingga menampilkan elemen-elemen yang ada di perangkat tak. Yang jadi begini langsung tampil semua di perangkat tak. Tanpa piksel, blank, hitam, tidak ada gambar apa-apa di monitor tak, atau di kayak HP tak juga, itu semua terbuat dari piksel. Oke? Dan juga piksel ini ada 3 warna dasarnya. 3 warna dasar. Ada yang tahu? Salah. Ada tahu? Ada. Selalu hampir setiap hari dilihat warna ini, 3 warna dasarnya, hampir setiap hari. Tidak ada? Yakin? Kita yang terlintas di pikiran. Kalau saya kak, itu warna biru, hitam sama putih. Iya, yang terlintas. Oke. Kalau kita, menurut tak, Itu kak. apa 3 warna dasarnya? Abu-abu, ungu sama hijau. Oke. Ungu, abu-abu dan hijau. Oke. Ada sebagian sudah benar. Jadi 3 warna dasarnya itu disebut sebagai RGB. R itu apa? Bahasa Inggrisnya red. Oh, Apa? merah. Cocok. Kalau G, Jingga. cocok kita buat jingga. J, jingga. Hijau. Ya, Hijau. ya cocok Ki. Dan B itu blue atau biru. Jadi warna dasarnya itu ada merah, hijau dan biru, atau biasa disebut sebagai RGB. Itu 3 warna dasarnya. Baru ada 2 bentuk piksel ini. Yang pertama square. Ada tahu apa itu square? Ada persegi, ada kotak-kotak. Apa lagi?
bulat. Oke, jadi square itu disebut kalau dalam pixel itu sama sisi, kayak persegi, kayak ini. Coba di scroll yang ini. Oh, bisa. Oh, udah bisa. Ya, scroll lagi, scroll. Ya, scroll. Nah, ini yang biru ini itu disebut sebagai square atau sama sisi bentuk pixelnya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ada tahu? Kalau square apa lagi yang muncul? Ada yang tidak sama sisi, apa lagi? Ada panjang, ada pendek. Kalau kita, menurut tak? Kalau selain bentuk sama sisi square, apa lagi? Ada yang panjang, ada yang kayak bentuk L juga, Kak. Iya. Apa lagi? Itu aja. Iya. Oke, ada bentuk panjang. Nah, jadi bentuk keduanya itu disebut sebagai non-square atau tidak sama sisi. Tidak sama sisi itu yang keluar dari yang berbentuk persegi. Selain berbentuk persegi itu semuanya non-square. Kayak ini, kayak persegi panjang itu bukan mi square, jadi non-square mi. Ini juga yang kayak ada mana itu? Ini kayak berbentuk L, itu termasuk non-square mi juga. Yang penting keluar dari persegi itu yang berbentuk persegi, yang sama sisi, non-square mi itu semua. Jadi satu gitu yang berbentuk square, itu yang berbentuk persegi atau yang sama sisi. Ngerti mi? Serius? Dari mi? Kita, menurut tak pixel itu apa? Yang seperti saya jelaskan tadi. Perkenalan atau langsung jawab, Kak? Perkenalan? Iya. Perkenalkan, saya Meisha dari 10K. Menurut saya, pixel itu unit terkecil dari gambar atau grafik digital yang membentuk unit terkecil dari gambar atau grafik digital. Ya, betul. Jadi itulah yang disebut pixel, unit terkecil yang membentuk elemen pada perangkat kita. Oke? Ngerti mi? Serius? Diperhatikan yang tadi. Jadi berapa hal dasar yang diperhatikan kalau mau kualitas video tak bagus? Ada 3. Berapa lagi? Berapa tadi ku sebutkan? Berapa bagian? 4 atau 3? Bukan J5? Bukan J5? Bukan. Berapa Pak Le? 4. Hah? 4. Kita? 3 saya. Hah? 3. 3. Kita? Saya 3. 3. Oke. Coba di mini size. Kasih kecil ke. Kasih kelan. Next. Lagi. Dan yang benar itu ada 4 bagian yang saya sebutkan tadi. Yang pertama apa? Rasio. Yang kedua? Ketiga? Resolusi. Yang keempat? Tepuk tangan dulu semua. Jadi itu yang harus diperhatikan kalau bagus kualitas video tak, supaya bagus enak dilihat, informasinya juga didapat. Kalau burik bagaimana? Nggak ada bisa didapat tuh, nggak enak temi dilihat. Burik gambarnya atau videonya. Jadi itu dasar kualitas video. Sekian. Oh iya, siapa tahu ada yang mau bertanya sama saya tapi malu-malu di sini, bisa hubungi kontak ini. Dan juga kalau mau mutualan IG boleh. Tak? Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangan. Saya bertanya. Ada kan? Ada?
Tidak ada yang mau bertanya? Bertanyalah sebelum saya yang bertanya. Serius, tidak ada. Saya tunjuk ini. Tidak ada. Pale, ada orang mau kutunjuk. Berarti mengerti mito kalau tidak ada yang bertanya. Kita. Apa itu rasio? Rasio itu ukuran gambar. Ukuran gambar. Oke. Tahu. Cece kita tahu. Tepuk tangan dulu tahu temannya. Masih mau enggak? Masih enggak ada mau bertanya? Saya paling lagi bertanya. Enggak ada orang mau bertanya. Oh iya, kita mau deh. Kita kan tadi deh kaki. Menurut tak apa itu? Enggak. Biasa kita temukan pixel di mana? Menurut tak di mana? Pixel. Foto mungkin. Foto dan video. Oke, foto dan video. Kita biasa di mana kita temukan pixel? TV. TV. Kita. Pertanyaan baru lagi deh. Apa Dik? Apa itu FPS? Jadi FPS itu frame per second. Jadi yang dimana FPS itu merupakan kecepatan gambar yang diambil dalam 1 detik. Jadi satu kali mini, tidak ada yang mau bertanya. Ada. Jadi mengerti semua mito dasar kualitas video. Oke. Jadi itulah dasar kualitas video. Kalau misalnya mau bertanya, bertanya nah melalui IG kah atau WA, ku terima Ji. Oke? Oke. Itu. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Notulen untuk membacakan kesimpulan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku Notulen akan membacakan kesimpulannya. Dalam pembuatan video, perlu memperhatikan kualitasnya. Dasar pada kualitas video terdiri dari 4. Pertama, rasio, ukuran pada bingkai. Kedua, FPS, kecepatan gambar. Ketiga, resolusi ketajaman pada video. Dan terakhir, pixel, grafik digital. Saya akan serahkan kembali ke... Silakan lihat. Baik, terima kasih untuk materi moderator dan Notulen sudah bisa kembali.